Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Komisi Kode Etik Polri kembali menggelar sidang kode etik perintangan pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terduga pelanggar etik Kombes Agus Nurpatria. Sidang etik Kombes Agus Nurpatria digelar di gedung TNCC Polri, mengagendakan pemeriksaan 14 orang saksi, Saudara. Antara lain mantan Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan serta 2 personel polisi yang telah diputus pemberhentian tidak dengan hormat, yakni Kompol Cuk Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo. Setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti, Komisi Kode Etik Polri akan langsung menjatuhkan putusan malam ini atau dini hari esok. ANP ini, ya, dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya, sama. Jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Itsus maupun tim dari Propam. Ini semuanya dibuktikan nanti di dalam proses persidangan kode etik. Tak hanya sebagai terduga pelanggar kode etik Polri, Saudara, Kombes Agus Nurpatria juga telah ditetapkan tim khusus Polri sebagai tersangka perintangan pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua bersama dengan 6 polisi lainnya, termasuk Irjen Verdi Sambo. Kombes Agus Nurpatria menjabat sebagai Kepala Detesemen A Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri yang dikomandani oleh Verdi Sambo. Diduga ia melakukan sejumlah pelanggaran sekaligus, yakni berperan mengambil dan merusak rekaman kamera CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Ia diduga turut merusak tempat kejadian perkara dan melakukan pelanggaran prosedur olah TKP. Lebih jauh, Saudara, Agus Nurpatria diduga terlibat dalam mengarahkan pemeriksaan saksi dan prarekonstruksi yang mendukung skenario baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua makin menggelinding jauh. Tak hanya menyeret 5 tersangka pembunuhan Yosua, pelanggaran etik, serta pidana perintangan penyidikan. Kini nama 3 Kapolda disebut-sebut ikut terseret kasus Verdi Sambo. Usai rapat kerja di DPR hari Senin, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan, tim Sus Polri telah menerima informasi mengenai dugaan 3 Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Sumatera Utara, terlibat dugaan penyebaran skenario baku tembak yang disusun Verdi Sambo. Ya, dari tim Sus sudah mendapat informasi tersebut. Ya, tentunya dari tim Sus juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus Irjen FS ya. Tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Ya. Sementara sebelum sidang etik Kombes Agus Nurpatria di Mabes Polri hari ini, Kadif Humas Polri menegaskan belum ada pemeriksaan terhadap 3 Kapolda yang disebut-sebut terseret kasus Verdi Sambo. Teruskan pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, itu dulu teman-teman. Ya, fokus kita adalah prosesitia pembuktian kasus ya 340 KUHP subsidiar 338 junto 5556. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi melebar kemana-mana ya didengerin aja informasi tersebut. Tapi tim sus bekerja sesuai dengan fakta. Oke. Skenario baku tembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo gugur setelah tim sus Bareskrim Polri menyatakan penembakan Brigadir Yosua merupakan pidana pembunuhan berencana dengan sejauh ini melibatkan 5 tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau perkembangan terkini sidang Komisi Kode Etik Polri dengan bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di gedung TNCC Polri Jakarta. Selamat petang, Asri. Apa perkembangan dari sidang etik Kombes Agus Nurpatria dan bisa dijelaskan apa perannya dalam perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini?
Ya, selamat petang Yasir dan saudara. Saat ini sidang kode etik dari Kombes Agus Nurpatria sudah berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa dari total 14 orang saksi yang akan diperiksa. 3 orang saksi di antara 14 ini adalah merupakan tersangka pelanggar kode etik, diantaranya yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kompol Cak Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo. Kemudian peran dari Kombes Agus Nurpatria di sini adalah mengamankan CCTV di sekitar kawasan rumah dinas Verdi Sambo. Yang lebih tepatnya adalah CCTV di depan rumah dinas yang berada di dekat lapangan basket, kemudian juga CCTV di rumah dinas Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Kemudian langkah yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Kombes Agus Nurpatria ini merupakan perintah dari Brigjen Hendra Kurniawan, sehingga memang ini saling ada keterkaitannya, dan untuk saat ini memang yang baru diperiksa ataupun menjalani sidang kode etik ini sudah ada 2 orang anggota Polri, dan juga sudah ditetapkan sanksinya yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Terkait dengan perkembangan ataupun juga bagaimana nanti hasilnya, ini tentu informasi yang masih kami tunggu. Kalau misalkan berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Didi Prasetyo, bahwa sidang kode etik dari Kombes Agus Nurpatria ini akan berlangsung cukup panjang, cukup lama, dan terkait dengan putusannya ini akan dilaksanakan atau disampaikan hari ini. Kalau misalkan kita melihat dari agenda sidang kode etik ini ada 3 agenda. Yang pertama pemeriksaan saksi, yang kedua yaitu pemeriksaan tersangka pelanggar kode etik yaitu terhadap Kombes Agus Nurpatria, dan yang terakhir yaitu merupakan sidang putusan yang mana ini dipimpin langsung oleh Wa Irwasum. Kemudian nantinya akan disampaikan, rencananya akan dirilis oleh kepolisian terkait dengan hasil dari sidang kode etik ini esok hari. Dan hingga saat ini juga kami masih menunggu, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan nanti akan ada beberapa anggota Polri juga yang akan melakukan sidang kode etik, diantaranya yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari sidang etik sebelumnya, ini sanksi yang diterapkan kepada 3 tersangka pelanggar kode etik adalah merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. Ini tidak menutup kemungkinan pada sidang etik hari ini juga, tapi tetap harus kita tunggu bagaimana terkait dengan hasil putusan dari sidang kode etik terhadap Kombes Agus Nurpatria. Yasir. Kemudian Asri, yang juga menjadi sorotan adalah ada 3 nama Kapolda yang ramai disebut-sebut ikut terseret kasus Verdi Sambo. Apakah dugaan keterlibatan mereka dalam penyebaran skenario baku tembak yang disusun oleh Verdi Sambo ini akan terus didalami oleh tim khusus? Ya, berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Didi Prasetyo, bahwa memang tim sus telah menerima terkait dengan informasi dugaan terhadap 3 Kapolda ini, yaitu Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Sumatera Utara. Namun hingga saat ini tim sus belum menjadwalkan ataupun juga melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan dugaan ini. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan terakhir, bahwa memang diduga 3 Kapolda ini turut serta menyebarkan informasi ataupun skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Seperti yang kita tahu saudara, bahwa memang saat kasus ini pertama mencuat ke publik, informasi yang didapatkan adalah adanya aksi baku tembak antara Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Tak terkecuali juga dengan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Terkait dengan keterangan lebih lengkapnya saudara, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan lengkap dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Didi Prasetyo. Saya tidak berani berandai-andai. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim sus, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan, ya, dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum. Ya, fokus kita adalah proses justitia pembuktian kasus ya 340 KUHP subsidiar 338 junto 5556. Itu yang menjadi fokus kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Didi Prasetyo, bahwa yang menjadi fokus dari tim sus dan Polri saat ini adalah untuk melengkapi atau menyelesaikan berkas perkara dari 5 tersangka
pembunuhan Brigadir Yosua dan juga 7 tersangka obstruction of justice dalam pengusutan atau penyidikan dan juga olah TKP ketika kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sehingga hingga saat ini kami pun masih mendalami dan menggali informasi terkait dengan isu 3 Kapolda yang terseret ke dalam kasus Verdi Sambo dan diduga juga menyebarkan terkait dengan skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Yasir Gunawan atas informasinya.